Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dengan saya di mata pelajaran pendidikan agama Islam, pertemuan di semester 2 ini. Ya, alhamdulillah kita semua bertemu lagi walaupun melalui mode daring ya, pembelajaran daring ya, tapi walaupun secara daring tidak mengurangi semangat kita untuk tetap belajar ya, mempelajari pelajaran-pelajaran yang sekarang kita mencoba untuk menggali ilmu-ilmu yang berada di kelas 12 ya. Nah, sekalian tetap berharapkan kepada kalian untuk tetap semangat belajar, apalagi kelas 12 ini sebentar lagi akan mengakhiri kegiatan pembelajarannya ya. Jadi lebih tingkatkan lagi dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan kita ya, dengan tetap menjaga protokol kesehatan apabila keluar menggunakan masker ya, dan tak lupa sering cuci tangan dan memakan makanan yang bergizi untuk menjaga imunitas tubuh kita. Nah, baik anak sekalian, untuk kali ini kita akan membahas tentang meraih berkah dengan mawaris. Jadi, yang kita akan pelajari kali ini adalah tentang ilmu waris. Nah, kita mungkin sering mendengar tentang pembagian waris, entah di tetangga kita, di keluarga orang lain, atau mungkin di keluarga kita sendiri yang pernah mendengar tentang pembagian waris. Nah, oleh karena itu kita akan mencoba ya, kita menggali, mempelajari tentang ilmu ini karena memang ini sangat penting sekali ya, pembagian waris ini. Oleh karena itu kalian mohon dengan sangat memperhatikan ya, mendalami materi-materi ini karena ini sangat berguna sekali bagi kehidupan kita ke depan ya. Nanti untuk lebih jelasnya lagi silahkan kalian boleh bertanya kepada guru-guru mengaji di kampung kalian ya. Nah, ini adalah salah satu gambar ya tentang harta ya, sebagai harta peninggalan atau dijadikan harta warisan. Ada yang berbentuk kendaraan ya, ada yang berbentuk uang, ada yang berbentuk tanah ya, dan juga ada yang berbentuk rumah ya. Itu diantara harta-harta peninggalan atau menjadi harta waris. Jadi inilah yang dijadikan barang-barang yang untuk dibagikan waris. Lalu seperti apa pengertian warisan itu? Mari kita sama-sama pelajari apa itu waris ya, kita analisis tentang ketentuan waris dalam Islam. Nah, anak sekalian, kata mawaris ini berasal dari kata waris atau al-miras. Warisa yang berarti berpindahnya sesuatu yakni harta yang berupa materi dari seseorang yang disebut sebagai pewaris kepada orang lain yang disebut sebagai ahli waris ya. Ilmu yang mempelajari hal-hal yang menyangkut waris disebut dengan ilmu mawaris atau juga dikenal dengan istilah ilmu faraid ya. Nah, kata faraid itu atau dalam bahasa Arab mafrudah adalah bagian pada harta peninggalan yang telah ditentukan kadarnya, sedangkan secara istilah mawaris atau warisan diartikan sebagai berpindahnya harta atau kepemilikan suatu benda dari orang meninggal dunia atau pewaris kepada ahli waris yang masih hidup. Jadi dengan kata lain, waris itu adalah
pemindahan harta, kepemilikan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup ya. Nanti ahli waris itu siapa aja nanti akan jelaskan ya. Nah, harta warisan atau harta peninggalan dalam ilmu mawaris dikenal dengan sebutan tirkah ya. Tirkah yang artinya peninggalan. Jadi arti tirkah itu artinya harta peninggalan. Jadi tirkah diartikan sebagai suatu atau harta yang berupa materi ditinggalkan oleh pewaris atau orang yang meninggal dan pembagiannya harus sesuai dengan syariat Islam ya. Itu. Jadi sedikit tentang pengertian waris dan harta waris. Apa dasar hukumnya? Banyak sekali dasar hukum yang jadikan landasan untuk pembagian waris ya, terutama yang tertera dalam Al-Quran dan hadis ya. Ya, kita akan mencoba membaca surah An-Nisa ayat 7 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kasura nasibam mafruḍa. Nah, bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Ini menjadi landasan hukum pembagian waris yang terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 7. Lalu sabda Rasulullah SAW, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah ia kepada orang lain, karena sungguhnya ia ilmu faraid adalah sebagian daripada ilmu yang banyak dan ia adalah ilmu yang mula-mula akan dicabut dari umatku. Ya, memang sekarang ini sedikit sekali orang yang memahami tentang ilmu faraid, karena memang untuk memahami ilmu faraid itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Bahkan kalau di kampus itu bisa 1 semester mungkin ya untuk mempelajari ilmu faraid ini ya, sekitar 2 SKS-an. Nah, jadi sangat penting mempelajari ilmu faraid itu, bahkan hukumnya adalah fardu kifayah untuk mempelajari ilmu faraid itu ya. Nah, terus apa rukun dan syarat warisnya? Yang pertama adalah al-muwaris, pewaris, adanya pewaris. Nah, orang yang memiliki harta warisan yang telah meninggal dunia dan mewariskan kepada ahli warisnya, syaratnya adalah al-muwaris benar-benar telah dinyatakan meninggal, baik secara hukum maupun secara medis. Nah, itu jadi rukun syaratnya. Yang kedua adalah al-waris, ahli waris. Di al-waris atau ahli waris adalah orang yang dinyatakan memiliki hubungan ya, nasab atau kekerabatan yang merupakan hubungan darah ya, hubungan akibat perkawinan atau akibat memerdekakan budak atau hamba sahaya. Nah, syarat ahli warisnya adalah ia dalam keadaan hidup pada saat al-muwaris atau orang yang memiliki harta waris meninggal dunia. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih berada dalam kandungan meskipun ia masih menyerupai janin dan ia terkait nasab dengan al-mawaris, baik pria dan wanita memiliki hak untuk memperoleh harta warisan. Nah, itu. Lalu yang ketiga adalah adanya tirka atau adanya harta. Jadi tirka adalah harta atau hak yang berpindah dari al-muwaris atau pewaris kepada ahli waris. Harta tersebut dapat dikatakan tirkah apabila harta peninggalan al-muwaris yang telah dikurangi biaya perawatan. Apa biaya perawatan apa? Yaitu biaya perawatan jenazah, biaya hutang, kalau punya hutang piutang,
dan wasiat yang sesuai dengan syariat agama, di mana wasiat ini boleh dikeluarkan tidak melebihi sepertiga dari harta ya. Nah, dari pengertian tersebut maka dapat diketahui perbedaan antara peninggalan dengan harta warisan. Kalau harta peninggalan adalah semua materi yang ditinggalkan oleh pewaris yang telah meninggal dunia secara keseluruhan. Sedangkan kalau harta waris atau tirka adalah harta peninggalan yang sesuai syariat secara berhak diberikan kepada ahli waris setelah dikurangi hak orang lain yang di dalamnya. Nah, apa sebab-sebab untuk mendapatkan waris? Jadi yang pertama, adanya hubungan kerabatan atau hubungan nasab. Ya, kerabatan artinya hubungan nasab dalam hal ini seperti anak ya. Ya, anak, istri, ibu, ya, adik kandung, paman sekandung atau seayah. Nah, itu nanti kita bahaskan. Itu adalah adanya hubungan nasab. Yang kedua adanya hubungan pernikahan, apa istri atau suami ya. Dan yang ketiga adanya wala atau sebab memperoleh warisan akibat jasa seseorang yang telah memerdekakan hamba sahaya atau budak ya. Ini. Nah, itu saja yang Bapak sampaikan sebagai permulaan pembahasan tentang ilmu waris. Jadi silahkan oleh kalian dibaca lagi, dipahami lagi ya. Jika kurang jelas silahkan bertanya kepada guru-guru ngaji yang ada di wilayah lingkungan kita ya, supaya menambah pemahaman tentang waris, dan memang ini sangat penting sekali hukumnya ya. Baik anak sekalian, Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya ya. Mohon maaf kekurangannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.